Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di malam ini, harinya hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan, dan tentunya berisi pengalaman dari aktivitas yang saya alami seharian ini. Siapa tahu dari apa yang saya alami ini, yang saya kerjakan menjadi ilmu buat Anda, menjadi solusi bagi diri Anda. Saya banyak baca komentar, banyak orang merasa terbantukan, merasa tercerahkan dengan apa yang saya sampaikan di Cahaya Kehidupan. Apa yang saya buat di catatan harian membuat banyak orang semakin tahu siapa dirinya, semakin memahami bagaimana menjadi manusia yang sebenarnya, menjadi manusia yang biasa gitu ya. Maksudnya manusia biasa itu ya manusia yang original, manusia yang sesungguhnya. Karena sebagian orang hidup tidak sebagai manusia. Fisiknya terlihat manusia, tapi perilakunya tidak seperti manusia, bahkan lebih parah daripada binatang gitu ya. Anda bisa baca berita ada korban mutilasi, korban pembunuhan, kemudian ada kasus korupsi yang banyak sekali gitu ya. Itu terkadang menunjukkan bahwa sebagian manusia tidak hidup selayaknya manusia yang Tuhan inginkan. Tidak hidup sebagai manusia yang sesungguhnya. Ya, itu hak mereka, tapi kalau setiap orang itu tahu bagaimana sih harusnya manusia itu, bagaimana berperilakunya, bagaimana bersikapnya, maka pasti hidup di dunia ini damai-damai saja. Dunia diciptakan Tuhan supaya menjadi tempat yang damai, tempat yang indah. Dunia ini indah loh, ada tumbuhan, ada air, ada hewan dengan berbagai bentuknya. Saya sambil nonton acara Nat Geo gitu ya di TV, ada kisah tentang acara tentang hewan di bawah laut, luar biasa indah sekali. Ada banyak terumbu karang di situ, ada banyak ikan berwarna-warni, ada banyak bentuk di situ, luar biasa. Masya Allah gitu ya. Tuhan sudah menciptakan dengan detail keindahan demi keindahan di sekitar kita. Seharusnya isi kepala kita diisi dengan hal yang itu, diisi dengan hal yang indah-indah saja, diisi dengan hal yang menyenangkan saja, bukan dengan hal yang jelek, bukan dengan hal yang buruk, dengan hal yang negatif, dengan hal-hal yang saya sebut sebagai sampah pikiran. Kalau Anda memasukkan sampah ke dalam kepala Anda, hidup Anda jadinya ya terbuang, sia-sia, menjadi sampah dan tidak nyaman. Makanya Anda lihat sekitar Anda lihat keindahan, Anda masukkan bentuk-bentuk ciptaan Tuhan yang sangat indah. Anda nikmati keindahannya. Supaya apa? Isi kepala Anda itu segar, isi kepala kita itu nyaman-nyaman saja. Dan itu harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya ketika pas healing atau rekreasi saja, oke. Ketika ketemu masalah di luar sana, muncul lagi negatifnya, muncul lagi marahnya. Nah, ini harus dijaga, dikontrol, dan dikendalikan supaya hidupnya nyaman. Hari ini tadi saya menghadiri acara graduation gitu ya, atau wisuda kalau bahasa sekolahnya. Putri saya yang pertama tadi baru naik level dari dia TK menjadi SD. Kalau di sekolah anak saya namanya dari level reception gitu ya, reception senior atau TKB naik menjadi YES1 kelas 1. Ada peristiwa, ada upacara graduation gitu ya.
Ini adalah bukti bahwa manusia itu harus bertumbuh, harus naik level. Tadi saya terharu, bahkan anak saya bilang ke saya, "Dedi nangis ya?" gitu. "Kenapa Dedi kok nangis?" gitu, keluar air mata. Terus sama mamanya jawab, "Ya, jadi terharu lihat kamu sudah besar, sudah bisa sekolah naik kelas 1." Nah, perasaan seperti ini perasaan yang wajar dan memang harus diluapkan. Menangis bukan sesuatu yang jelek, menangis bukan sesuatu yang negatif. Anda dikasih air mata ini untuk menangis, untuk membasahi mata Anda dengan air yang sudah luar biasa Tuhan berikan. Tapi menangisnya ada tempatnya, ada momennya. Bukan menangis ketika ngeluh gitu ya. Menangis ketika ketika sedih dan meraung-raung, bukan seperti itu. Menangis bahagia, menangis terharu, menangis ketika terharu menyebut nama-nama Allah, menangis ketika disajadah, menangis ketika mensyukuri bahwa setiap hidup ini penuh keajaiban. Saya kadang juga kalau malam gini habis sholat gitu ya, kadang menangis ketika saya duduk di luar sepi, di komplek teman saya sepi gitu ya. Kalau malam sepi, siang pun juga sepi, malam tambah sepi lagi, hanya suara jangkrik, suara kodok yang terdengar. Dan mensyukuri nikmat Tuhan, merenung, menangis kadang. Menangis bahwa ternyata Allah itu maha baik, Allah itu maha luar biasa, Tuhan itu sangat-sangat baik sama kita. Hanya banyak orang tidak menyadari kebaikan Tuhan, tidak menyadari maha pengasih Tuhan. Sering ngeluh sama Tuhannya, sering komplain, sering anggap Tuhan menghalangi rezeki, sering anggap Tuhan tidak menuruti doanya. Itu yang kadang salah gitu ya. Banyak orang memberikan doktrin bahwa Tuhan sedang memberikan hukuman dan sebagainya, padahal saya kadang kadang jelek gitu ketika ada omongan seperti itu. Karena buat saya Tuhan itu baik sekali, Tuhan itu sangat sayang sama saya, Tuhan sangat memberikan apapun. Allahnya sangat sayang sama saya. Bahkan hari tadi saya besok harus berangkat ke Malaysia dan Singapura, ada urusan kantor. Jadwalnya ini sudah fix besok. Tapi jadwal anak saya graduation itu belum fix waktu itu. Kalau nggak hari ini, besok katanya. Nah, coba Anda bisa pikirkan, kalau tiba-tiba acara anak saya itu besok, saya kan jadi nggak menghadiri momen pertama dia graduation di level pendidikan dia. Tapi ternyata Allah maha baik. Saya berpikir supaya semuanya berjalan lancar, berjalan dengan bagus. Ternyata jadwal graduationnya hari tadi, hari Rabu 15 Juni, bukan besok. Dan saya pun bisa menghadiri, bisa melihat dia senyum, memeluknya sama adiknya tadi, sama mamanya, sama eyangtinya, memeluknya dan bilang, "Selamat Kak, kamu naik level lebih tinggi lagi, lebih pintar lagi, hidupmu lebih mudah lagi, dan tentunya lebih enak lagi. Semakin tinggi levelmu, semakin gampang hidupmu, dan semakin penuh dengan keajaiban." Saya bilang gitu ke anak saya, dan dia tersenyum. Dia bilang, sambil senyum dia bilang, "Daddy," gitu. Nah, itu buat saya terharu dan buat saya terenyuh. Saya buat audio ini sambil prepare, karena saya besok harus ke Malaysia sama Singapura sampai hari Minggu gitu ya. Jadi saya prepare, dan saya harus ngisi daftar, karena kalau ke Malaysia harus ngisi daftar dulu, tinggal di mana, vaksin berapa gitu ya. Dan besok semuanya bisa berjalan lancar dan bisa ke Singapura, ke Malaysia untuk urusan kantor. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.